Assalamualaikum anak soleh-soleha semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu lagi dengan Bu Septi. Hari ini kita akan membahas materi tentang binatang halal dan binatang haram. Untuk poin yang pertama, kita nanti akan bahas tentang binatang halal. Seperti apa tuh binatang halal itu, apa saja jenis-jenisnya, binatang halal apa saja yang boleh dikonsumsi, seperti itu. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Untuk pengertian, binatang halal itu adalah hewan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Binatang-binatang itu ada yang bisa dikonsumsi, ada yang nggak bisa dikonsumsi. Jadi kalau binatang halal itu adalah hewan yang diperbolehkan dikonsumsi oleh syariat Islam. Lalu hewan-hewan yang halal dikonsumsi oleh umat Islam itu digolongkan menjadi apa saja ya? Kita lihat saja. Yang pertama ada binatang yang hidup di darat. Ya kita sebut yang pertama ada sapi. Contohnya ini untuk sapi ini contoh hewan ternak ya. Ada sapi. Yang kedua ada unta. Yang ketiga ada kambing. Ada kelinci, itu juga termasuk binatang ternak. Kemudian ada kerbau dan masih ada beberapa lagi binatang ternak lainnya ya. Untuk binatang ternak ini tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang uh, ya lanjut ke poin yang nomor 2. Binatang atau semua jenis binatang yang hidup di air, baik itu air laut maupun air tawar, kecuali binatang itu beracun ya. Apa saja contoh-contohnya? Yang pertama ada cumi-cumi. Lalu kemudian yang kedua ada kerang. Yang ketiga ada ikan. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Semua yang berasal dari air itu halal untuk dimakan. Bahkan bangkai ikan saja itu halal untuk dimakan ya. Jadi yang berasal dari air itu semuanya halal. Bahkan ada suatu riwayat yang mengatakan bahwa air itu, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Tapi kalau binatang yang berasal dari air tersebut memiliki kandungan racun, maka binatang tersebut masuk ke kategori binatang yang haram. Kemudian ada bangkai ikan, bangkai belalang, hati, dan limpa. Nah, kategori jenis binatang halal yang selanjutnya itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Uh, Semua bangkai itu haram hukumnya untuk dikonsumsi, kecuali dua ini ya. Yang pertama ada bangkai belalang, yang kedua ada bangkai ikan. Kemudian semua darah itu pun juga haram, kecuali ada dua, yaitu hati dan limpa. Selanjutnya, apa saja sih hikmah-hikmah dalam mengkonsumsi binatang halal? Yang pertama, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, ada meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Yang ketiga, kita berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Yang keempat, baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Jadi kalau kita sebagai manusia atau seorang muslim apabila kita mengkonsumsi binatang yang halal dan diperbolehkan umat Islam, diperbolehkan oleh syariat Islam, maka itu pun akan membuat pertumbuhan jiwa dan raga kita juga sehat. Yang kelima adalah sebagai ujian untuk menguji keimanan kita. Apakah keimanan kita kuat dalam menahan godaan untuk mengkonsumsi binatang haram ya. Jadi kita dibiasakan untuk mengkonsumsi binatang yang halal untuk dikonsumsi menurut syariat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat dan tata cara penyembelihan hewan. Jadi, walaupun binatang yang akan kita konsumsi itu sudah masuk kategori binatang halal, tapi sebelum kita konsumsi sebaiknya kita juga harus memperhatikan syarat dan tata cara penyembelihan hewan halal tersebut. Kalau seumpamanya hewan itu halal tapi cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka hewan tersebut juga sudah dikategorikan tidak boleh dikonsumsi. Nah, di sini kita lihat dulu
binatang kemarin ada 2 ya, binatang halal. Terdiri dari contohnya binatang ternak ada unta, ada sapi, kambing, dan banyak lagi. Kategori yang kedua ada binatang haram, ada babi, anjing, ular, seperti itu ya. Lalu kemudian gimana ya Bu syarat-syarat penyembelihan binatang itu yang sudah sesuai dengan syariat Islam? Oke, kita lihat. Yang pertama, penyembelihan itu penyembelih beragama Islam dan mengerti tata cara menyembelih sesuai dengan syariah Islam. Jadi orang yang bertugas untuk menyembelih binatang halal itu dia juga harus beragama Islam dan harus tahu mengerti tata cara untuk menyembelih sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, hewan yang akan disembelih itu merupakan hewan yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara mendapatkannya. Jadi, seumpama kita ingin menyembelih binatang agar bisa dikonsumsi dengan halal, maka binatang itu harus halal secara zatnya. Jadi, contohnya sapi. Sapi itu memang sudah halal dalam ketentuan surat Al-Maidah ayat 1. Selain halal zatnya, binatang itu juga harus halal cara mendapatkannya, misalnya dibeli dengan uang yang halal, seperti itu. Yang ketiga, alat penyembelihan binatang itu harus tajam agar mempercepat kematian hewan yang disembelih, supaya hewan yang disembelih itu tidak menderita atau tidak terlalu merasakan sakit. Jadi nggak boleh ya menyembelih dengan pelan-pelan, itu tidak boleh. Jadi harus secepat mungkin supaya hewan yang disembelih itu tidak merasakan sakit yang terlalu sakit, seperti itu. Terus yang keempat, tujuan penyembelihan hewan itu harus semata-mata untuk diridhoi Allah. Jadi tidak boleh tujuan menyembelih hewan untuk hal-hal yang buruk, itu nggak boleh. Jadi semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian tata cara penyembelihan dalam Islam ya. Yang pertama, sebelum melakukan penyembelihan kita harus mengecek dulu. Kita harus menggunakan pisau yang tajam karena semakin tajam pisaunya maka akan semakin baik, semakin cepat juga proses menyembelih binatang tersebut. Yang kedua, sebaiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih itu di hadapan hewan yang akan disembelih. Jadi nggak usah dilihatkan pisaunya, nggak usah dilihatkan di depan binatangnya, kan kasihan kalau dia melihat ya. Jadi tidak perlu diasah di depan binatang yang akan disembelih itu. Yang ketiga, lebih baik kita menghadapkannya ke arah kiblat. Jadi sebelum disembelih hewan ditidurkan dan diarahkan ke kiblat. Yang keempat, membaringkan hewan di atas lambung sebelah kiri. Tata cara yang kelima yaitu membaca basmalah saat akan menyembelih. Yang keenam, menyembelih dengan cepat supaya meringankan penderitaan hewan yang disembelih. Yang ketujuh, memastikan pada bagian kerongkongan dan tenggorokan atau 2 urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Tata cara yang ke-8 adalah dilarang mematahkan leher hewan itu sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Ya, mungkin itu dulu tentang tata cara penyembelihan hewan. Nanti akan kita lanjutkan tentang bagaimana dan seperti apa dan pengertian apa tentang binatang haram. Di materi selanjutnya, kita akan bahas tentang binatang haram. Yang isinya tentang apa sih pengertian binatang haram, jenis-jenis binatang haram itu apa saja sih, seperti itu. Jadi apa itu pengertian binatang haram? Binatang haram ialah binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Lalu jenisnya ada apa saja ya Bu, kira-kira binatang-binatang itu yang tidak boleh kita konsumsi itu apa saja ya?
Dalam surat Al-Maidah ayat 3 dan dalam syariat Islam itu ada beberapa. Yang pertama ada bangkai, yang kedua ada daging babi, yang ketiga hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang keempat hewan yang disembelih untuk berhala, yang kelima hewan yang hidup di dua alam, yang keenam hewan bertaring kuat, yang ketujuh hewan berkuku tajam, yang kedelapan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, yang sembilan hewan yang dilarang dibunuh, yang kesepuluh adalah hewan yang kotor dan menjijikkan. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya dan kita akan perjelas lagi ya. Yang pertama ada bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai itu adalah binatang yang mati dengan sendirinya tanpa sempat disembelih. Misalnya saja ya, Bu Guru kasih contoh, seumpamanya ada ayam. Ayam itu lewat di jalan, kemudian tertabrak sepeda motor. Nah, kemudian ayam itu jatuh terkapar di jalan. Selang 5 menit kemudian ayam itu mati, padahal belum sempat disembelih, tapi langsung mati karena tertabrak sepeda motor itu tadilah. Itu ayam itu tadi sudah bisa dikatakan bangkai karena ayam itu tadi mati tanpa disembelih. Lalu apa saja macam-macam bangkai? Yang pertama adalah al-munqaniqah, yaitu apabila ada hewan mati karena tercekik, bukan karena disembelih, tapi karena tercekik. Ya, jadi namanya bangkai al-munqaniqah. Yang kedua ada al-mauquzah, yaitu hewan yang mati karena terpukul. Yang ketiga ada al-mutaradiyah, yaitu hewan mati karena jatuh dari tempat tinggi, belum sempat disembelih, jatuh dari tempat tinggi dan sudah mati, itu namanya bangkai al-mutaradiyah. Yang keempat ada an-natihah, yaitu hewan mati karena baku hantam atau saling seruduk dengan hewan yang lainnya. Biasa ada kan sesama hewan itu saling beradu gitu ya. Ya, jadi itu kalau salah satunya mati karena beradu dengan binatang satu dengan binatang yang lainnya dan kemudian saling beradu, saling gelut seperti itu, kemudian salah satu mati lah, itu namanya bangkainya adalah an-natihah karena mati karena baku hantam dengan hewan lain. Yang kelima ada ma'akala sabu, yaitu hewan yang mati karena sebagian tubuhnya itu sudah dimakan oleh binatang buas. Bu Guru kasih contoh semisalnya ada harimau yang sedang memangsa rusa seperti itu. Nah, kemudian harimau itu memakan rusa itu. Makan rusa, kemudian dimakan daging rusanya itu tadi, hewan rusanya tadi dimakan, menyisakan beberapa sebagian tubuhnya lah, menyisakan sebagian tubuh rusa yang tidak habis dimakan oleh harimau lah. Rusa itu tadi namanya adalah bangkai ma'akala sabu, yaitu hewannya mati karena sebagian tubuhnya sudah dimakan oleh binatang buas. Yang kedua ada daging babi dan olahannya. Kita lihat di situ ada gambar babi. Nah, babi ini selain haram, daging babi itu juga tidak baik untuk kesehatan. Karena dalam tubuh babi itu mengandung banyak sekali penyakit, termasuk cacing pita, seperti itu. Jadi, sama sekali tidak baik untuk kesehatan ya. Kemudian apa sih Bu yang haram dari babi itu? Ini perlu digarisbawahi ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu sudah dijelaskan bahwa babi itu masuk kategori binatang haram. Karena sudah disebutkan bahwa babi, maka semua dari bagian dari babi, entah itu tulangnya, dagingnya, lemaknya, air liurnya, air susunya, semuanya itu haram ya. Jadi semua bagian tubuh babi itu haram untuk dimakan. Yang ketiga ada hewan yang disembelih bukan atas nama Allah dan hewan yang disembelih untuk berhala. Hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya nama berhala atau lainnya selain Allah, itu haram untuk dikonsumsi karena tujuan penyembelihannya itu bukan untuk mendapat ridho dari Allah, karena untuk hal-hal lain itu juga diharamkan. Yang keempat, hewan yang hidup di dua alam dalam waktu yang lama. Maksudnya hidup di dua alam gimana, Bu? Maksudnya adalah bisa hidup di air dengan dalam waktu yang lama, bisa juga dia hidup di dalam darat dalam waktu yang lama. Jadi dia bisa hidup di air lama, di darat pun juga lama. Apa saja misalnya? Yang pertama ada itu apa? Katak, betul. Katak atau istilah kerennya yaitu kalau katak itu istilah kerennya adalah suike ya. Suike atau katak itu haram untuk dikonsumsi ya, karena hidup di dua alam. Yang kedua ada buaya, ini juga masuk binatang bertaring juga ya, itu giginya besar-besar. Jadi
buaya itu haram untuk dikonsumsi karena masuk kategori hidup di dua alam. Yang ketiga ada penyu atau kura-kura, itu juga haram untuk dikonsumsi karena hidup di dua alam. Yang kelima ada hewan yang bertaring kuat, punya taring ya. Itu semua binatang yang bertaring kuat itu biasanya binatang buas ya. Yang pertama itu ada contohnya harimau, harimau punya taring yang kuat. Yang kedua ada serigala, yang ketiga ada anjing ya. Jelas itu haram ya. Yang keenam, hewan yang mempunyai kuku yang tajam. Apalagi untuk mencengkeram seperti itu. Untuk mencengkeram mangsanya menggunakan kuku yang tajam itu juga haram untuk dimakan. Contohnya apa saja? Yang pertama ada burung elang, bisa juga burung raja wali, seperti itu haram untuk dimakan. Yang kedua ada burung hantu, itu juga punya kuku yang tajam juga. Selanjutnya ada beruang, masuk kategori binatang buas yang berkuku tajam juga, ini haram untuk dikonsumsi. Yang ketujuh adalah hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. Kenapa haram? Dalam riwayat hadis, dia saja, hewan itu saja diperintahkan untuk dibunuh. Apalagi kalau dikonsumsi, boleh enggak? Otomatis tidak mungkin boleh. Berarti haram untuk dikonsumsi karena dalam hadis sudah dikatakan untuk hewan ini untuk diperintahkan untuk dibunuh. Apa saja? Ada ular, kalajengking, anjing buas, serigala, elang, tikus, dan semacamnya. Yang kedelapan ada hewan yang dilarang dibunuh. Seperti tadi, ini di dalam hadis dijelaskan bahwa hewan ini tidak boleh dibunuh. Kalau dibunuh saja tidak boleh, berarti untuk dimakan saja juga tidak boleh. Apa saja? Seperti semut. Semut nggak boleh dimakan, apalagi dibunuh ya. Yang kedua ada lebah. Yang ketiga ada burung hudhud dan burung suradi. Apa itu namanya? Ini ada contoh burung hudhud di situ ya. Yang ya ketutupan. Yang di sini ada burung suradi. 9 hewan yang kotor dan menjijikan. Contohnya ulat, kecoa, kutu, lalat, cacing, apalagi kaki seribu seperti itu. Yang kotor-kotor seperti itu juga haram untuk di. Yang selanjutnya adalah hikmah dilarangnya untuk mengkonsumsi hewan yang diharamkan. Yang pertama adalah taat perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, menjauhkan diri kita dari sikap rakus dan ceroboh. Karena tidak semua yang ada di bumi ini boleh dimakan dan tidak boleh dimakan ya. Jadi ada beberapa yang memang baik untuk tubuh, ada yang tidak baik untuk tubuh. Jadi kita harus memilah-milah mana yang halal, mana yang haram ya. Yang ketiga adalah dapat menjaga kesehatan diri dan lingkungan kita. Nah, itu saja materi untuk pertemuan kita hari ini ya. Bertemu lagi dengan Bu Septi di lain kesempatan dengan materi yang berbeda, tentunya masih dalam pelajaran fikih. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.